Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah datang pada video ini. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memvisualisasikan dan menghitung volume benda putar dengan menggunakan software GeoGebra. Alasan saya membuat video ini adalah karena masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengimajinasikan, memvisualisasikan, dan menghitung volume benda putar dengan menggunakan integral. Namun, apabila ada siswa yang dapat menghitung volumenya, siswa tersebut masih belum mempunyai makna yang dalam karena masih kesulitan dalam menggambar dalam ruang 3 dimensi. Itulah alasannya mengapa saya membuat video ini. Baik, kita langsung the point. Volume benda putar, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah ketika ada kurva, satu kurva saja, dan dia itu mengelilingi sumbu X, dan yang kedua ada satu kurva juga, namun kasus ini adalah dia mengelilingi sumbu Y. Baik, untuk yang pertama, apabila terdapat kurva untuk Y sama dengan akar X, yang mana berada di interval 0 sampai 4, dan ingin kita revolusi atau putar sejauh 360 derajat. Kita ingin memvisualisasikan dan menghitung volumenya dengan menggunakan GeoGebra. Baik, langkah yang pertama adalah kita perlu menginput fungsinya itu, yaitu fx. Karena dia akar, kita pada pojok kiri bawah terdapat icon yang mirip seperti keyboard. Kita klik, kemudian kita pilih equation yang seperti berbentuk akar. Kemudian kita input variabel x di sini. Oke, kalau sudah kita buat koma dengan interval 0 sampai dengan 4. Maka akan menjadi seperti ini ya. Pada tampilan awalnya muncul Y sama dengan akar X. Kemudian apabila Anda ingin mengganti warna supaya lebih terang atau lebih tebal, klik pada equation-nya. Kemudian pada pojok kanan terdapat seperti tombol seperti pengaturan. Sebentar, oke. Kita akan warna tetap sama, yaitu warna hijau, namun ketebalannya akan saya tebalkan menjadi 8 misalnya. Nah, kalau sudah kita ingin rencananya adalah ingin memutar kurva ini sejauh 360 derajat. Langkah yang kita lakukan adalah kita membuat slider. Pada menu ada icon slider, klik di sini slider. Kemudian klik di mana saja yang ingin Anda taruh, misalnya di sini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pilih angle, yaitu sudut, dengan catatan minimalnya itu 0 derajat dan maksimumnya dia 360 derajat atau 2pi, bisa dibuat seperti itu. Increment di sini itu artinya adalah ketika kita memanipulasikan slidernya kiri kanan, nanti ketika kita putar nanti kelipatannya itu sesuai yang kita inputkan angka di sini. Contohnya 5. Saya klik OK. Maka nanti di sini loncatannya 5 atau kelipatannya 5. Kalau sudah, saya delete. Kalau sudah, karena kita ingin memutar dalam 3 dimensi, kita perlu membuka tampilan 3 dimensi. Pada menu ini, klik menu, lalu ada titik 3, klik titik 3 ini, lalu kita buka 3D Graphics supaya tampilan 3 dimensi itu muncul. Nah, akan menjadi seperti ini. Kalian juga bisa membuat seperti ini sih. Dengan klik kanan, tunggu lagi loading, klik kanan, lalu ada 3D Graphics, dan di sini ada tampilan bawah, di sini ada XY axis is a vertical, yang artinya adalah sumbu Y itu tampilan di sini dia itu vertikal, karena kan kita biasanya kalau dalam buku tulis itu kan sumbu Y itu vertikal, atau dalam magnet ya seperti ini. Nah, sumbu Y-nya vertikal, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini dalam 3 dimensi. Oke, kita membuat surface-nya, permukaannya.
yaitu dengan memutar surface, dengan menginput surface. Di sini ada perintah yang ketiga ya, expression. Kenapa ada 3? Karena dia memang 3 dimensi x, y, z ya. Oke, kalau sudah kita input satu persatu, yaitu untuk yang pertama adalah A ya. Pertama yang adalah A, kemudian yang kedua adalah FA. Kenapa FA? Karena kita awalnya menginput fungsi akar x itu adalah fx. Maka FA cos B, ekspresi yang ketiga yaitu FA sin B. Kemudian untuk parameternya, parameter variabel utamanya itu dia A ya. Kemudian start value dia mulanya itu dari 0 sampai 4. Kemudian untuk parameter variabel keduanya yaitu B. Kita misalkan B. Setelah itu start value-nya, artinya yang ingin kita putarkan itu dari 0 derajat ya. Dari 0 derajat, yang mana n value-nya itu adalah alpha. Ya, adalah alpha. Jadi buat alpha di sini. Ada alpha. Alpha di sini kita buat alpha ya. Nah, kalau sudah kita klik enter. Nah, nanti akan menjadi tampilan muncul seperti ini. Apa namanya? Setelah kita memutar, kalau slidernya kita manipulatif ke kiri, nanti akan seperti awal. Tapi kalau kita ke arah kanan, kalau kita mulai mainkan slidernya, nanti benda itu akan berputar mengelilingi sumbu X, sumbu itu berwarna merah. Nah, kita sudah nih. Sekarang kita ingin menghitung volumenya. Maka menghitung volumenya adalah seperti luas A sekali tinggi. Ini benda pejal ini, dia kan sebenarnya sebenarnya dia itu seperti penampang cakram toh. Dan dan cakram itu bentuknya seperti lingkaran. Lingkaran itu luasnya adalah VR kuadrat. Nah, R kuadrat di sini dia adalah radiusnya, yang mana radiusnya itu adalah fungsinya itu sendiri. Maka untuk menghitung integralnya kita buat Pi kemudian kita kali dengan integral dari fungsi fx-nya, tapi dengan catatan kuadrat. Kan VR kuadrat. Setelah itu dia dari 0 sampai 4. Nanti hasilnya adalah 25,13. Kalau kita aproksimasikan dengan menggunakan radian ya, itu hasilnya adalah 8pi. Ini untuk selesai. Ini adalah untuk memvisualisasikan benda putar ini pada sumbu X dan bagaimana cara menghitung volumenya. Nah, sekarang yang terakhir, kita ingin menentukan volume dan bagaimana cara memvisualisasikan sebuah benda putar ya, tapi dia mengelilingi sumbu Y pada kurva Y sama dengan 2/X. Namun yang perlu kita ingat adalah, ini saya hapus ya, kalau dia mengelilingi sumbu X, dia fungsinya eksplisitnya bukan Y sama dengan, melainkan X sama dengan ya, melainkan X sama dengan. Kita ingin membuat dalam variabel bebasnya itu adalah Y. Yang mana tadi fungsinya yang diketahui itu adalah Y sama dengan 2 per kita bisa buat dalam garis miring ya, 2/X. Nah, 2/X. Nah, kalau kita ingin membuat dalam X sama dengan, berarti inverse-nya. Berarti kita buat saja seperti ini. Ini saya lebih banyak buat X saja ya. Fx sama dengan 2/X. Kemudian yang kedua di sini adalah invert dari invert. Nah, di sini ada invert, ada function di sebelah sini. Invert dari fungsi fx. Invert dari fungsi fx. Dia di sini adalah 2/X. 2/X ini dalam sudah variabel X. Kalau kita buat dalam buku tulis nanti akan menjadi 2/Y. Nah, kalau sudah seperti biasa, kita membuat slidernya untuk memanipulatifkannya. Slider di sini di tombol menu ada icon A sama dengan 2. Klik pada slider. Anda bebas taruh di mana saja. Misalnya saya taruh di sini. Nah, seperti biasa kita ubah ke dalam angle
5 derajat saja seperti sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita membuat surface-nya, volume benda putarnya, yaitu surface. Di sini ada perintah surface yang ketiga, klik. Namun dalam mengelilingi sumbu Y yang awalnya itu A, FA cos B, kalau dia mengelilingi sumbu Y, dia FA cos B terlebih dahulu. FA cos B. Cos B. Kemudian yang kedua adalah A. Dan yang terakhir adalah FA sin B. Dengan parameter variabel pertamanya adalah A. Dia mulai dari 1 tadi ya, dari 1 sampai 4 dengan parameter variabel keduanya adalah B. Ya, adalah B. Kemudian start value-nya dia dari 0, kita klik 0 saja, dan end value-nya itu kita buat dalam alpha. Dalam huruf Yunani alpha. Nanti akan jadi seperti ini yang warna merah muda ya. Kalau kita putar seperti ini, nanti dia akan berputar. Nah, Dia seperti menyerupai lampu ya, tutup lampu seperti itu. Nah, ini akan lebih akan lebih mudah bagi siswa untuk memvisualisasikannya. Nah, ini kan kita baru memvisualisasikan. Sekarang kita terakhir menghitung volumenya. Berarti integral, volume luas alas sekali tinggi. Namun dia itu seperti dalam bentuk cakram. Nah, berarti V R kuadrat, yang mana R kuadratnya itu adalah fungsinya, ya, fungsi inverse-nya ya, dalam X sama dengannya. Berarti dikali dengan integral, kita pilih perintah integral function start X value dan n X value. Functionnya itu adalah 2 Gx saja, soalnya jadi inverse-nya Gx. Start value-nya dia dari 1 dan n value-nya dia dari 4. Karena kenapa kita ingin karena kita batasnya itu dari 1 sampai 4 pada sumbu Y-nya itu. Kita klik enter. Nanti akan menjadi dia ada dia Gx kuadrat ya, dia Gx kuadrat. Sebab R kuadratnya itu fungsinya os kuadrat. Nah, maka akan jadi seperti ini. Volumenya adalah 9,42. Dan kita kalau bisa ubah ke dalam radian, nanti akan menjadi 3pi. Biasanya ini yang kalau misalnya kita tulis dalam buku tulis. Baik, itu saja. Ini dalam sumbu X dan Y. Saya mengalami banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, dan mohon maaf terbelit-belit dan lama durasinya, sebab tadi juga ada kesalahan sesuai tidak dugaan saya. Mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih sudah menonton video sampai detik ini. Terima kasih.